Halo gengs, kembali lagi bersama Randy Setiawan. Adanya penemuan-penemuan unik di dunia tentunya mengundang sejumlah pertanyaan sekaligus kekaguman mengenai penemuan unik tersebut. Semua manusia terlahir dengan diberikan kemampuan berupa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing setiap manusia yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Berikut 5 ilmuwan yang mengembarkan dunia menurut Randy Setiawan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Alexander Graham Bell. Siapa yang tak kenal dengan Alexander Graham Bell? Namanya tercatat sebagai penemu alat komunikasi telepon pada 1874. Bell bersama sang asisten Thomas Watson merakit embrio telepon yang disebut dengan telegraf. 2 tahun kemudian, penemuannya tersebut dinyatakan sukses. Namun, pada Juni 2002, pemerintah Amerika Serikat menginformasikan bahwa penemu telepon ternyata bukanlah Bell, melainkan Antonio Meucci. Penemuannya menarik perhatian besar publik dan mendapat penghargaan atas hasil karyanya. Tetapi, The Western Union Telegraph Company yang menawarkan uang sebesar 100.000 US dollar buat penemuan alat itu mengelak membayarnya. Karena itu, Bell dan kawan-kawannya di bulan Juli tahun 1877 mendirikan perusahaan sendiri, American Telephone and Telegraph Company sekarang. Telepon dengan cepat dan besar-besaran mencapai sukses secara komersial. Sekarang ini, AT&T merupakan perusahaan bisnis yang terbesar di dunia nih gengs. Kendati penemuan, telepon sudah mengorbitkan Bell jadi kaya raya. Dia tak pernah berhenti meneruskan penyelidikannya, dan dia berhasil menemukan lagi berbagai alat yang berguna. Istrinya sendiri tadinya gadis tuli yang dilatihnya sendiri. 4 anak, 2 laki, 2 perempuan, keluar berkat perkawinan, tetapi keempatnya mati muda. Tahun 1882, Bell jadi warga negara Amerika Serikat dan mati tahun 1922. Ukuran besar kecilnya pengaruh Bell terletak pada penilaian besar kecilnya makna telepon itu sendiri nih gengs. Menurut hemat saya, pengaruh itu besar sekali karena tak banyak penemuan yang begitu luas digunakan orang dan begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2002, di Kongres Amerika Serikat menetapkan Antonio Meucci sebagai penemu telepon yang sebenarnya, bukanlah Alexander Graham Bell yang banyak diketahui oleh orang-orang. Alexander Graham Bell sebenarnya mencuri desain telepon milik Antonio Meucci dan kemudian mendaftarkan paten teleponnya sehingga dunia mengenalnya sebagai penemu telepon gengs. Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876, sedangkan Meucci menemukan telepon pada tahun 1849. Namun, waktu itu Antonio Meucci hidup dalam kemiskinan dan tidak sanggup membayar biaya paten atas penemuannya. Hingga pada akhirnya Alexander Graham Bell membuat paten penemuan telepon atas namanya, menjadikan ia dan Antonio Meucci bermusuhan. Pada September 2001, Meucci dengan resmi diterima sebagai penemu telepon oleh Kongres Amerika Serikat nih gengs. Thomas Alva Edison. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah pria kelahiran Ohio, Amerika Serikat. Dia terkenal karena sukses menciptakan lampu pijar nih gengs. Edison juga termasuk ilmuwan yang produktif. Ia juga berhasil menciptakan proyektor sederhana untuk memutar film-film pendek. Selain itu, Edison juga aktif membantu pemerintah, khususnya dalam bidang militer. Ia aktif melakukan berbagai riset untuk kepentingan pemerintah. Di antaranya, pendeteksi pesawat terbang dan kapal selam musuh. Pada masa kecilnya di Amerika Serikat, Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolahnya nih gengs.
Oleh karena itu, ibunya memberhentikannya dari sekolah dan mengajarnya di rumah. Di rumah, dengan leluasa, Edison kecil dapat membaca buku-buku ilmiah dewasa dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri nih gengs. Pada usia 12 tahun, ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Kemudian, ia menjadi operator telegraf. Ia pindah dari satu kota ke kota lain. Di New York, ia diminta untuk menjadi kepala mesin telegraf yang penting. Mesin-mesin itu mengirimkan perusahaan terkemuka di New York. Pada tahun 1870, ia menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Uang yang dihasilkannya dari penemuannya itu cukup untuk mendirikan perusahaan kecil nih gengs. Pada tahun 1874, ia pindah ke Menlo Park, New Jersey. Di sana, ia membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Setelah itu, ia banyak melakukan penemuan-penemuan yang penting. Pada tahun 1877, ia menemukan fonograf. Dalam tahun 1879, ia berhasil menemukan lampu listrik. Kemudian ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan nih gengs, dan juga rumah-rumah sejauh 1 km di New York City. Hal ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Pada tahun 1890, ia mendirikan perusahaan General Electric. Thomas Edison, waktu muda, Edison dipandang sebagai salah satu pencipta paling produktif pada masanya, memegang rekor 1093 paten atas namanya. Ia juga banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintahan Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dengan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo, kapal kamuflase, dan masih banyak lagi lainnya. Thomas Alva Edison meninggal dunia karena komplikasi diabetes pada tanggal 18 Oktober 1931 di gengs, di rumahnya Gilmore di Lewin Park di West Orange, New Jersey. Edison dimakamkan di belakang rumahnya nih gengs. Napas terakhir Edison dilaporkan terkandung dalam tabung reaksi di Museum The Henry Ford di dekat Detroit. Ford dilaporkan meyakinkan Charles Edison untuk menyegel tabung reaksi udara di kamar penemu dan tak lama setelah kematiannya. Sebagai kenang-kenangan, sebuah topeng kematian terbuat dari plester dan gips tangan Edison juga dibuat. Istrinya meninggal dunia pada tahun 1947 nih gengs. Albert Einstein. Selanjutnya yaitu Albert Einstein. Einstein, si jenius ini lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Sebagai ilmuwan besar di abad ke-20, ia menemukan banyak temuan nih gengs. Satu di antaranya yang paling tersohor adalah teori relativitasnya. Teori ini menjelaskan jika suatu benda yang bermassa m diberi kecepatan cahaya pangkat 2, maka akan dapat menghasilkan energi yang begitu besar nih gengs. Temuannya yang satu ini membuat namanya terkenal dan ia pun diganjar dengan beberapa penghargaan Nobel. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi, yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan terkhususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya mengembangkan teori relativitas, khusus saat bekerja di kantor paten Swiss di Bern pada tahun 1902 sampai 1909. Tetapi, ia kemudian menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cangkupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 nih gengs.
dengan teorinya tentang gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika, statika, dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya. Ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Setelah menghabiskan waktu 1 tahun di Praha, Einstein tinggal di Swiss antara tahun 1895 dan 1914 nih gengs. Melepas kewarganegaraannya sebagai warga negara Jerman pada tahun 1896 dan lulus sarjana dari Sekolah Politeknik Federal Swiss di Zurich pada tahun 1900 nih gengs. Setelah hidup tanpa kewarganegaraan selama lebih dari 5 tahun, Einstein memperoleh kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901 yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1905, ia dianugerahi gelar PhD oleh Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan pada masa Annus Mirabilis atau tahun mukjizat yang menghantarkannya memasuki dunia akademis pada usia 26 tahun. Einstein mengajar fisika teoritis di Zurich dari tahun 1912 sampai 1914 nih gengs. Kemudian ia pindah ke Berlin dan menjadi anggota Akademi Sains Prusia. Pada tahun 1933, ketika Einstein mengunjungi Amerika Serikat, Adolf Hitler berkuasa. Karena latar belakang Yahudinya, Einstein memilih tidak kembali ke Jerman. Ia menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940 nih gengs. Menjelang Perang Dunia Kedua, Einstein mengirim surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan agar Amerika Serikat segera memulai penelitian serupa. Sarannya, ia pada akhirnya mengarah pada proyek Manhattan. Einstein mendukung sekutu, tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Einstein menandatangani Manifesto Russell Einstein bersama filsuf Britania Ray Bertrand Russell yang menyoroti dan mengancam bahaya senjata nuklir. Ia mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga kematiannya pada tahun 1955 nih gengs. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadi kata Einstein identik dengan jenius. Menurut Egon Wagner, pemahaman Einstein lebih dalam dari James von Neumann. Pikirannya lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann, dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir di Pisa, Italia pada tanggal 15 Februari 1564. Ia adalah seorang astronom dan fisikawan. Ia dikatakan sebagai seorang astronom karena sumbangsinya dalam bidang astronomi, yaitu penyempurnaan teleskop. Awalnya, alat yang berfungsi sebagai pelihat benda-benda angkasa ini dibuat oleh ilmuwan asal Belanda. Lalu ia menyempurnakannya dari 3 kali pembesaran menjadi 32 kali pembesaran. Berkat penyempurnaannya inilah ia menjadi orang pertama yang melihat bintik matahari. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua atau dinamika. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Copernicus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Akibat pandangannya yang disebut itu, ia dianggap melenceng dari keyakinan yang selama ini dianut oleh masyarakat maupun gereja saat itu. Tanggal 22 Juni 1633, pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta.
ia dihukum dengan pengucilan atau tahanan rumah sampai meninggalnya. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah. Dan dalam pidato 21 Desember 2008, Paus Benediktus menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma berhabilitas namanya sebagai ilmuwan. Menurut Stephen Hawking, Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Menurut Stephen Hawking, Galileo dapat dianggap sebagai penyumbang terbesar bagi dunia sains modern, gengs. Hasil usahanya bisa dikatakan sebagai terobosan besar dari Aristoteles. Konfliknya dengan Gereja Katolik Roma atau peristiwa Galileo adalah sebuah contoh awal konflik antara otoritas agama dengan kebebasan berpikir, terutama dalam sains pada masyarakat Barat. Isaac Newton. Jika kita melempar sebuah apel ke atas langit, pastilah apel itu akan kembali jatuh ke bumi ya gengs. Kira-kira itu adalah dasar teori gaya gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Berawal dari rasa keingintahuannya mengapa apel di pekarangan rumahnya bisa jatuh dari pohon. Ia pun melanjutkannya dengan sebuah penelitian. Newton berpikir bahwa ada sebuah gaya yang membuatnya jatuh kembali ke bumi. Alhasil, pada tahun 1687, ia menggunakan kata gravitas atau gravitasi yang artinya adalah berat sebagai penamaan dari gaya tersebut. Karya bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanik klasik, dengan menyinarkan keraguan para ilmuwan akan heliocentrisme dan memajukan revolusi ilmiah. Dalam bidang mekanika, Newton menyetuskan adanya prinsip kekalahan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya, gengs. Dia juga merumuskan hukum pendinginan dan mempelajari kecepatan suara. Sampai sekarang pun, Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei membuktikan pada tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi yang lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Albert Einstein, menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang jauh lebih besar. Hebat sekali ya gengs. Sekian pertemuan kita kali ini, see you next time.